Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita di siang hari ini. Nikmat bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena takwa adalah sebab kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hal yang disepakati oleh manusia. Tidak ada manusia yang bisa menjadi handal, ahli dalam bidang apapun tanpa melalui proses. Mereka harus melalui proses untuk menjadi ahli, untuk menjadi handal, terus melakukan proses terus. Tidak ada batasannya untuk mencapai status ahli, untuk mencapai status menguasai. Maka manusia sepakat untuk mencapai titik itu, dia harus melalui prosesnya. Dia harus melalui step demi stepnya. Tidak mungkin tidak. Kita semua sepakat. Tidak ada orang yang tidur, banyak tidurnya. Tidak ada prosesnya. Tiba-tiba dia jadi ahli komputer. Tiba-tiba dia jadi ahli otomotif. Tiba-tiba dia jadi ahli di bidang ekonomi. Tiba-tiba dia ahli di bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Kita sepakat tidak mungkin itu bisa terjadi. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Semua yang mau menjadi tenaga ahli, maka dia harus melalui proses. Dia harus melalui tahapan demi tahapan. Demikian juga untuk bisa menjadi ahli tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang menunggalkan Allah. Tidak mungkin tidak, jemaah. Tidak mungkin tidak. Kita tidak akan pernah mungkin bisa jadi ahli tauhid kalau kita tidak pernah melalui proses bagaimana menjadi ahli tauhid. Bagaimana seharusnya ahli tauhid? Kita semua sepakat. Perintah Allah untuk kita sebagai seorang muslim, di antaranya kita semua diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Para ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib, dia bukan fardu kifayah. Dia hukumnya fardu ain. Tidak seluruh ilmu kita dibebankan oleh Allah untuk menguasainya. Ada ilmu yang tidak bisa diwakili. Ilmu yang fardu ain untuk setiap manusia, dia tidak bisa diwakilkan. Ilmu tersebut diantaranya adalah kita harus tahu siapa Allah. Kita harus tahu la ilaha illallah. Ini fardu ain, jamaah. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang menguasai kalimat ini. Kalau seseorang nggak mungkin bisa jadi ahli bidang AC, kalau dia tidak ada pendidikan, tidak ada proses belajar tentang AC, maka bagaimana orang bisa menjadi ahli tauhid sementara dia tidak pernah melalui proses untuk belajar ilmu agama? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam surah Muhammad, surah yang menegaskan, yang menyatakan wajibnya setiap hamba Allah mengetahui kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Sebuah perintah dari Allah, Anda harus tahu, Anda statusnya muslim, Anda berstatus sebagai muslim, maka tidak dapat tidak hukum mencari tahu tentang kalimat ini fardu ain buat Anda. Setiap muslim berhukum fardu ain, dia harus tahu makna kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin kita bilang saya faham, sementara kita nggak pernah melalui proses untuk mengetahui, untuk menguasai kalimat ini. Bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya dugaan kita. Kalau kita telah paham ilmu komputer, kalau kita telah paham dunia sepak bola, kalau kita telah paham dunia bulu tangkis, itu hanya dugaan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan para pakarnya, maka kita bukan siapa-siapa. Kita bukan tenaga ahlinya, bahkan dipandang pun tidak. Seorang yang jago main bola di Tarkam, ketika bertemu dengan pemain nasional, ya subhanallah, tidak ada apa-apanya, jemaah. Ketika bertemu dengan pemain yang lebih tinggi lagi, maka kita membanggakan seseorang jago main di Tarkam. Ketika bertemu dengan pemain-pemain internasional, ya subhanallah, tidak bisa dibandingkan. Kita hanya menduga kalau kita mengerti tauhid, padahal kita belum mengerti tauhid. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menjadi ahli di bidang tertentu, maka kita selalu katakan tempuh prosesnya. Demikian juga ketika kita ingin menjadi ahli tauhid kalimat la ilaha illallah, tidak bisa tidak, harus ada proses yang kita lalui. Proses itu tidak lain dan tidak bukan adalah menuntut ilmu. Di dalam kalimat ini, apa makna yang sebenar-benarnya? Yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Apa kalimat ini maknanya? Setiap kita ketika disodorkan, kita bisa mendefinisikan. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Allah? Setiap kita bisa mengatakan ahli. Apakah itu yang diinginkan oleh para ahlinya sehingga dikatakan ahli? Kalimat ini punya rukun. Apa rukun dari kalimat ini? Dipelajari. Kalimat ini punya konsekuensi. Apa konsekuensi yang harus dilakukan agar kalimat ini berguna saat berjumpa dengan Allah? Kalimat ini punya persyaratan agar kalimat ini berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini punya pembatal yang menyebabkan kalimat ini yang kita ucapkan tidak dianggap di sisi Allah ketika kita melakukan pembatal-pembatal dari kalimat ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu dalam Islam luas, waktu terbatas, maka tidak dapat tidak mempelajari bagian dari yang sifatnya fardu ain harus kita dahulukan dari yang lainnya. Semoga Allah berikan taufik untuk kita untuk meluangkan waktu kita mempelajari ilmu agama, terutama yang berkaitan berhubungan dengan yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.